Oke, sebelumnya cek suara saya sudah kedengeran teman-teman semuanya. Jelas, Kak, jelas. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di ADC Dev Invasion. Kali ini untuk yang sesi ke-8 atau kelas 8 membahas tentang JavaScript seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Nugroho. Saya CEO dan co-founder dari ADC Dev Indonesia. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan ADC Dev terlebih dahulu. Jadi kami adalah startup edutech yang baru lahir di bulan Juli 2022 kemarin. Kemudian kami juga salah satu startup besutan dari program Core ITB seperti itu yang baru selesai di tanggal 2 Desember kemarin. Baik, mungkin langsung saja untuk malam hari ini itu tentang ADC Dev Invasion ke-8. Kita membahas tentang JavaScript seperti itu. Jadi nanti akan dikupas tuntas mengenai JavaScript itu seperti apa. Kemudian nanti sesinya cukup santai seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi harapannya nanti tidak perlu menunggu sampai di akhir sesi, terus nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman langsung tanyakan aja gitu, karena sedikit tentang ADC Dev Invasion itu ya namanya aja invasion gitu ya, kita ingin memberikan satu pemahaman ke masyarakat luas tentang terutama tentang teknologi atau tentang IT seperti itu. Kemudian untuk sesinya nanti sampai jam 9, kurang lebihnya sampai jam 9, tapi nanti kalau teman-teman banyak diskusinya boleh agak mundur sedikit seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembicara malam hari ini ada teman saya namanya Argi. Tes udah kelihatan? Oh, udah ya. Nah, ini nanti biar kenalan sendiri, tapi akan coba saya kenalkan sedikit. Ini kemarin baru aja sidang ya kalau nggak salah ya. Ini kemarin baru aja sidang. Ini udah resmi ST ya berarti sekarang atau belum? Belum, Mas. Masih Oh, sempro. belum ya? Oh, masih sempro ya? Oke. Iya. Saya malah belum ya. Oke. Ya, nanti Argi salah satu tim dari ADC Dev Indonesia, dia di learning team, jadi nanti silahkan teman-teman bisa tanya apapun tentang JavaScript gitu, karena kan JavaScript kan salah satu bahasa pemrograman yang kayaknya sekarang uh, ngehits gitu, karena ya digunakan untuk membuat website dan lain sebagainya. Nanti akan dikupas lebih lanjut. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mungkin waktu sepenuhnya saya kasih ke Argi. Silahkan. Oke. Terima kasih, Mas Tuhu. Oke, teman-teman. Selamat malam. Oke, perkenalan dulu kali ya. Namaku Muhammad Arginanta. Aku juga masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Kita langsung masuk aja tentang pembahasan dari JavaScript, dasar dari webinar malam ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih ada si Des sudah mengundang kembali untuk jadi pemateri. Oke, Mas tuh mohon izin ini untuk share screen-nya masih belum dikasih akses. Oh ya, bentar. Oke. Oke, coba
Udah bisa belum? Oke, sudah muncul? Ya, udah muncul. Mulai sudah. Oke. Baik. Sesi malam ini adalah judulnya tentang ini ya, pengenalan bahasa pemrograman JavaScript dasar. Oke, malam ini agenda kita adalah pengenalan dari JavaScript itu sendiri. Terus ada tipis-tipis pembukaan biasanya dari Hello World gitu. Terus ada juga komentar. Setelah itu nanti ada ini kita coba jalanin JavaScript via Node.js. Setelah itu nanti ada juga topik dari alternatif online editor untuk menggunakan cara JavaScript itu. Oke, untuk pengenalan JavaScript kita mulai dari sejarah dulu ya, sejarah JavaScript itu sendiri. Oke, JavaScript atau disebut atau disingkat juga JS pertama kali dibuat pada tahun 1995 yang bernama Netscape, dia juga programmer. Oh, yang bernama Brandon H. Dia membuat bahasa pemrograman scripting untuk berjalan di Netscape Navigator browser, yang berarti tujuannya ada JavaScript ini agar bisa berjalan di atas browser gitu. Setelah itu juga awalnya namanya adalah Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript, dan selanjutnya menjadi JavaScript. Nah, JavaScript dibuat agar halaman website yang sudah dibuat menggunakan HTML dan CSS bisa lebih interaktif. Setelah itu JavaScript sekarang sudah mengalahkan Java Applet dan Flash sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman website menjadi lebih interaktif. Hal ini karena kemudahan dari JavaScript itu secara bahasa itu bisa digunakan di browser, apalagi di multi-platform. Nah, JavaScript itu tanpa harus menginstal aplikasi, dia juga seperti Java Applet dan Adobe Flash Player gitu. Nah, oke. Setelah itu alasan kenapa kita malam ini sharing-sharing ini ya mengenai pemrograman JavaScript. Nah, poinnya mungkin ada 4 di sini yang saya paparkan. Ada JavaScript itu multi-platform, yang berarti JavaScript itu dia sangat luas ya teman-teman. Dia bisa berjalan di server side, khususnya backend, nggak hanya front end aja. Setelah itu dia bisa kita gunakan untuk pembuatan mobile apps. Setelah itu juga desktop, habis itu juga IoT, setelah itu juga khususnya machine learning, nggak hanya Python, JavaScript juga bisa digunakan khususnya untuk media terkait multi-platform yang kedepannya kita gunakan gitu. Tapi dari multi-platform ini, yang dari ada server side, mobile app, dan lain-lain itu kita membutuhkan integrasi API agar bisa digunakan. Setelah itu ada strong community. Nah, strong community ini berarti JavaScript. JavaScript itu kalau secara komunitas ini, komunitasnya sudah cukup luas lah. Bisa banyak di Telegram, ada juga di Facebook, forum-forum di LinkedIn ada, Telegram, habis itu apalagi yang kalau ini JavaScript framework-nya ada React, juga tersedia ada komunitas React-nya. Habis itu apa ya? Nah, dari adanya komunitas ini kita tuh lebih dipermudah terkait
pembahasan kita atau pembelajaran kita explore lebih jauh dari pembahasan adanya komunitas itu. Kita bisa tanya-tanya, atau nanti ada teman-teman yang mungkin program belajar nyoba JavaScript atau buat project terdapat error, itu bisa ditanyain ke teman-teman komunitas gitu. Karena di komunitas aktif, banyak-banyak aktif aja, karena apa ya, ya seenggaknya dari error itu kita mendapatkan jawaban dan dapat ilmu baru lagi dari adanya komunitas itu sendiri. Welcome teman-teman dari komunitas gitu. Setelah itu juga ada multi paradigm. Nah, maksudnya multi paradigma ini di JavaScript itu algoritmanya sama saja. Kita bisa menggunakan OOP gitu. Bisa juga menggunakan dari kelas atau objek. Gitu. Kita bisa gunakan. Oke. Setelah itu ini paradigmanya aslinya dari JavaScript nggak ada yang berbeda sih dari ini ya, dari bahasa yang lain. Kita juga bisa menggunakan functional programming ya, kayak array, if else, kayak switch, yang lain-lain juga bisa gitu. Setelah itu juga ini ada rich ecosystem, yang berarti kekayaan dari ekosistem sendiri dari JavaScript. JavaScript makin tahun ke tahun makin berkembang, developernya juga makin berkembang, apalagi di startup banyak job-job yang membutuhkan requirement dari framework. Oke, yang mungkin yang belum tahu framework, itu mungkin framework itu adalah kerangka kerja yang lebih modern lagi. Kalau JavaScript itu kita ngoding, kalau dari JavaScript sendiri tuh namanya apa ya? Native JavaScript gitu, yang bisa dibilang itu tradisional. Nah, yang kita kalau dari framework itu lebih modern, yang berarti kita lebih dipermudah untuk mendevelopnya, terdapat fitur-fitur lebih jauh lagi, lebih kita apa ya, lebih diperbanyak fitur-fiturnya. Jadi fitur-fiturnya udah tersedia, kita tinggal comot-comot, tinggal kita pakai, tinggal kita reusable lagi. Nah, dari rich ekosistemnya JS ini, kita bahas lagi dari ini ya, framework ini dari JavaScript ada juga React, ada Vue, ada Angular, habis itu ada Express. Nah, front end-nya juga banyak dari sisi framework-nya. Setelah itu juga ada sisi back-end-nya yang dipakai dari menggunakan framework Express. API itu juga bisa digunakan. Nah, setelah itu kita balik lagi dari JavaScript di server. Nah, awalnya JavaScript ini memangnya kebanyakan digunakan untuk berjalan di client side atau browser. Jadi teman-teman, kita bisa menggunakan JavaScript itu di browser gitu. Nanti saya contohkan dikit-dikit lah. Nah, tapi namun akhir-akhir ini semenjak keluar teknologi Node.js yang bisa digunakan untuk menjalankan JavaScript tanpa browser, sekarang akhirnya JavaScript juga banyak digunakan untuk membuat aplikasi di server. Nah, nanti kita juga akan menggunakan Node.js serta caranya menginstal bagaimana. Jadi Node.js itu framework juga dari server side, bisa digunakan di apa ya, di laptop kalian, nggak hanya untuk website gitu. Nah, terus setelahnya itu, karena ini akhirnya sekarang JavaScript dikenal dengan bahasa pemrogram full stack atau back-end dan front-end, karena bisa digunakan untuk membuat aplikasi back-end dan aplikasi front-end. Nah, JavaScript itu kalau dari full stack ya, full stack itu definisinya banyak sih. Kita bisa
ada backend dan front end juga. Yang penting lagi kita dipermudah untuk multi platform untuk mendevelop kita. Nah, terus JavaScript dan ECMAScript itu apa? Oke, karena JavaScript sekarang hampir diadopsi oleh sebuah aplikasi browser, akhirnya dibuatlah sebuah standarisasi yang bernama ECMAScript. Nah, organisasi yang melakukan standarisasi ECMAScript adalah ECMA Internasional. Nah, sekarang dengan adanya standarisasi dari program JavaScript itu kita bisa akhirnya bisa dijalankan di semua browser gitu. Karena browser yang ingin mendukung JavaScript harus mengikuti standarisasi ECMAScript. Nah, sekarang karena ECMAScript dan JavaScript sama, sekarang bisa dibilang ECMAScript dan JavaScript adalah dua nama atau satu bahasa pemrograman yang sama. Nah, di bawah juga ada link apa namanya dari standarisasi ECMA internasional itu sendiri. Nah, terus mungkin ada yang tanya-tanya apa sih dari ada juga Java, ada juga JavaScript. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, secara dasar itu junior programmer ya sering salah tentang JavaScript dan Java untuk istilahnya. Ada yang mengira bahwa Java dan JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sama, padahal itu berbeda, apalagi dari ini dari sisi sintaks ya. Sintaks juga berbeda. Kalau itu ada Java, Java ini adalah bahasa pemrograman lain, tidak ada hubungannya dengan JavaScript. Walaupun namanya ada kata Java, Java itu mungkin istilahnya kalau di Indonesia itu adalah Jawa, ya. Tapi dua bahasa pemrograman ini benar-benar beda, tidak ada hubungannya sekali dari bahasa pemrograman JavaScript dan Java. Oke, setelah itu mungkin ada ini ya peralatan yang perlu kita siapkan kalau yang atau yang sudah mungkin diikuti saja nggak apa-apa. Nah, saat ini kita belajar JavaScript, kita perlu menyiapkan beberapa perangkat lunak untuk membantu development. Nah, yang pasti adalah browser. Ini udah pasti karena kita perlu menjalankan kode program JavaScript menggunakan browser. Setelah itu juga nanti kita menggunakan text editor atau IDE, Integrated Development Environment. Ini digunakan untuk membuat kode program JavaScript. Nah, browser yang digunakan JavaScript itu bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera juga bisa digunakan. Nah, untuk text editor atau IDE-nya kita bisa menggunakan Studio Code atau mungkin juga Sublime. Mungkin aku nanti pakai ini teman-teman, pakai Visual Studio Code aja yang karena udah terbiasa atau udah aku install di sini. Ada juga Sublime, tapi aku jarang pakai. Oke, kita mungkin lanjut langsung aja ke studi kasusnya, cara penggunaan Hello World gitu sederhananya gimana. Oke, ini kelihatan nggak ini seluruh screenku atau cuma masih kecantol di PPT tadi? Iya, udah kelihatan. Oke. Nah, oke. Pertama mungkin kita bisa ini ya, buat folder belajar JavaScript. Oke. Mungkin saja nggak apa-apa. Oke.
Ini aku gunain Visual Studio Code. Aku juga bisa buka lewat CMD dengan kita ketik code dot di akhirnya spasi dot. Ini otomatis langsung buka JavaScript. Oke. Oke, mungkin ya tulis ini aja ya. Load. Oke, ini kita bisa gunain sintaks HTML. Kan JavaScript juga bisa digunakan di HTML. Iya nih, mau nanya ini pakai extension apa? Ini extension ya masih nggak menggunakan extension apa-apa sih, cuma sintaks saja ini. Untuk buka ini, atau mungkin buka HTML-nya gitu. HTML dia otomatis gitu. Nah mungkin ini kali ya. Dulu ya. Work. Nah, caranya untuk gunain JavaScript-nya itu kita perlu membuat script dengan sintaks seperti ini, script. Nah, dia nggak bisa di dalam body ini harus ada tag script-nya dulu gitu. Oke, misal ini deh, apa ya? Ah ya, bisa gini. Domain buat LN. Setelah itu ini kita coba ini ya, nyetak kalimat. Oh, oke, maaf, kurang kelihatan kali ya. Oke, cukup kali ya. Ini ada extension ini. Sebentar. Oke, udah cetak. Oke, ini aku pakai ini ya. Kalau yang masih belum, ini ada namanya Open with Live Server. Kalau di extensionnya ini ada server gitu. Nah, ini extension live server. Jadi kita bisa langsung apa ya? Bisa langsung print, langsung kita buka di Chrome gitu maksudnya. Nah, ini kegunaan dari live server. Ini yang teman-teman yang masih belum bisa diinstal karena ini kan kalau mungkin ada yang tahu PHP kali ya. Kalau PHP mungkin butuh namanya local server ya untuk bisa berjalan. Dia bisa harus menggunakan contohnya SAM gitu. Kan dia butuh server lokal untuk bisa berjalan gitu. Nah ini dari dokumen, dokumen itu maksudnya itu dokumen dari apa ya, dari HTML itu, terus kita olah, kita baca, kita cetak dengan
ini termasuk string, belajar programming JavaScript. Akhirnya menghasilkan saat kita print-kan, akhirnya muncul nilainya belajar programming JavaScript. Nah, ini kalau yang ini apa namanya, dari internal ini. Coba kita gunain ini. Misal, oke. Kita udah script-nya kan. Ini mungkin aku komen dulu kali ya. Komennya caranya ctrl ini aja. ctrl plus slash gitu, ada itunya di keywordnya. Coba kalau yang atas ini itu yang internal code. Ya, kita script dulu. Terus kita mau ambil ini nih. Jadi di sini aku sebelumnya udah ini. Jadi ada folder script. Terus habis itu ada nilainya yang dokumen write.ln. Kan kalau di sini kan ini udah dipanggil ya. Tapi kita coba yang dari JS ini kita ambil di HTML-nya. Misal yang JS gitu. Terus coba lagi. Oh iya, ini internal code-nya harus dikomentar, dia ngikut. Ini aktif apa namanya internal code-nya. Jadi kita komentar aja. Catatan, oh iya sama juga. Nah, muncul juga hello world gitu. Sama aja aslinya. Kan kalau yang ini sama aja inter. Kalau yang ini di parsing dari apa namanya, dari script, kita ambil dari hello world JS gitu. Oke. Ini penjelasannya sudah. Jadi kita pertama yang pasti kita buat file HTML itu bisa langsung menggunakan script, atau juga kita bisa menggunakan script dari JS ini. Kita ambil file yang hello world ini dari HTML ini. Akhirnya di yang hello world HTML ini kita cetak dari nilai yang sudah dihasilkan dari hello world.js ini. Oke. Yang apa tadi kita tulis dokumen write.ln, terus ini dalam kurung ada isinya adalah hello world. Ini adalah tipe ini hello apa namanya string. Nah, atau ini bisa juga nih dari web ini. Hey. Oh, ya. Nah, misal nih, aku kasih run aja kali ya. Ini misal hello world gitu ya. Ini juga bisa dicetak nih dari sini. So, log ya. Klik gitu. Dia kecetak.
Aslinya ini tuh JavaScript yang benar itu aslinya berjalan di sisi sini. Nah, ini undefined, ini berarti hasilnya nilainya nggak ditemukan. Kita juga bisa nyata ini. Kan plus 8 gitu. Nah, dia langsung dicetak. Ini namanya dari sisi server, itu adalah tugas dari JavaScript. Atau ini juga kita bisa buat ini kali ya. Ini ya. Nah, ini juga bisa ada munculkan tuh. Gitu. Alert ini fungsinya cuma sebagai notifikasi atau pengingat aja. Oke. Iya, maksudnya yang tadi maksudnya dari ini tuh aslinya include dari script JavaScript kita masukkan di program ini di file hello world.html ini kita panggil. Oh ya, ini juga ada titik koma. Penjelasannya adalah JavaScript itu mirip seperti bahasa C atau C++. Ini teman-teman yang dari mungkin kuliah informatika atau mungkin yang lain lagi belajar, mungkin yang di awal mungkin lagi belajar C atau ada yang sekarang menggunakan Python itu. JavaScript itu mirip-mirip gitu dari bahasa pemrograman yang kita pelajari ya. Nah, itu di mana di akhir setiap statement kode program kita perlu menambahkan titik koma. Nah, ini ya. Ini tuh dari tadi aku nggak gunain ini titik koma. Titik koma itu atau semicolon ya. Kalau dalam bahasa programming itu aku di JavaScript nggak gunain dan itu bisa dijalankan gitu. Semicolon itu aslinya istilahnya itu adalah untuk mengakhiri apa ya? Mengakhiri program gitu. Nah, misalnya gini ya, contoh. Ada dua gini. Nah, ini aslinya tuh yang dokumen ini dijalankan dulu, yang kedua baru dijalankan. Kalau ini barengan, nggak bisa nih. Bisa, tapi bentrok jadinya nanti. Tapi biar ini ya, kalau kita ngoding lebih disiplin, karena aku biasanya programming pakai PHP nih ya, kalau kuliah. Kalau harus pakai semicolon aja, nggak apa-apa ini. Aslinya wajib kita menggunakan semicolon ini, tapi di JavaScript kita bisa nggak gunain semicolon atau titik koma itu. Namun di JavaScript tanda titik koma itu tidak wajib, jadi kita bisa menambahkan atau tidak. Gitu. Sangat disarankan konsisten jika ingin menggunakan titik koma, gunakan di semua tempat. Jika tidak, jangan digunakan di semua tempat. Nah, istilahnya gitu yang aku bilang, biar disiplin aja. Harusnya kita menggunakan titik koma aja nggak apa-apa. Nah, oke. Setelah itu ini juga ada menggunakan komentar. Komentar itu adalah kode program yang tidak akan dieksekusi ketika dibaca. Komentar biasanya digunakan sebagai informasi tambahan atau petunjuk. Di JavaScript kita bisa menambahkan kode komentar. Nah, komentar itu contohnya ini yang tadi dari ini termasuk komentar, teman. Ini aslinya komentar ini nggak bisa dijalankan, cuma hanya sekedar apa ya, untuk kita, kalau istilahnya komentar itu cuma hanya untuk note untuk catatan kita biar kita nggak kebingungan. Nah, tadi ini komentar aku jalanin juga ya Mas, pas aku belum komentar ini akhirnya komentarnya ngikut ke web browsernya.
Tuh. Oke. Ini kita bisa buat lagi. Buat di sini aja kali ya. Coba komentar. Ada nih. Oh jangan. Ini coba kita ini ya. Kita running aja. Nah, dia jadi ngikut ini, jadi satu satu line gitu. Coba kalau kita tambahin ini ya, ada paragrafnya di dalam. Nah, gimana? Nah, komentarnya ngikut. Nah, ini komentarnya aktif kan akhirnya. Tuh kenapa? Kalau misalnya ini nggak dianuin pasti hilang ini. Tuh kan. Rapi aja. Ini juga kita pakai paragraf juga tagline-nya. Yep, sama aja sih ya. Oke. Jadi ini yang atas ini dia komentar satu baris. Kalau ini bawah ini komentar ini bisa lebih dari satu baris. Oke, ya nggak kelamaan kali ya. Ini mungkin kalau dasarnya kurang lebihnya kayak gini. Untuk penggunaan dari apa namanya? Dari JavaScript kurang lebih kayak gitu. Gimana kita udah belajar caranya menggunakan JavaScript di file.helloworld.html, terus kita udah juga belajar dari helloworld.js, kurang lebih kayak gitu. Dan juga tadi kita gunain JavaScript di ini server side dari sisi browser juga udah kita gunain. Ini 18 gitu. Oke. Langsung aja kita masuk ke Node.js-nya kali ya. Tipis-tipis. Ini menjalankan JavaScript via Node.js, teman-teman. Jadi toolnya untuk Node.js.
Oke, mungkin yang pertama itu eh mungkin teman-teman yang apa ya, yang ngerti Node.js, kan kalau Node.js gitu biasanya ini Node.js. Nah, ini teman-teman yang ini yang install di sini nih, itu nggak apa-apa, saya ini kan officialnya di sini. Nah, tapi ini ada namanya ini ya, NVM Windows. Ini apa sih NVM itu? Jadi NVM itu intinya sih kita itu bisa saat kita install Node.js ya, itu kita bisa ngerubah versinya tanpa perlu, kan kalau dari sini nih dari Node.js ini kita kalau kita ngerubah versi itu kita perlu apa ya, kayak perlu uninstall ulang lagi gitu. Nah, tapi di situ nggak perlu, kita ada disediain, ada dari Windows, ini juga untuk yang apa namanya, untuk yang gunain Linux. Ini linknya aku sertain aja kali ya di chat. Maaf ya teman-teman, ini kira-kira ini file-file kemarin, ini berkas-berkas seminar aku gitu. Dia satuin. Oke, siap. Oh, Oke ya, tolongin lagi ya, NVM ini untuk ini ya, untuk mempermudah kita aja merubah versi saat kita develop gitu. Oke, karena aku menggunakan Windows dan aku juga udah install. Oke, contoh aja nih ya. Oh, NVM. Nah, NVM udah keinstall ya. Sekarang aku gunain versi 1.0.10. Nah, mungkin aku pengen nulis perintah ini. Gimana caranya NPM yang tersedia di sini tuh apa node-nya versi apa aja gitu. NVM file file. Nah, oke. Jadi ini juga ada versi current-nya, LTS-nya, ada yang all stable, ada yang unstable. Kan kita bisa menggunakan yang LTS saja. Oke, sama-sama Sogi. Oke, ini versi yang ada gitu, yang udah disediain sama SVM-nya. Mungkin apa kurang lebihnya adalah SVM itu, aku ulangi lagi ya, SVM itu cuma kita untuk mempermudah pergantian package kita gitu versinya. Contoh nih, contoh NVM list. Nah, sekarang aku gunain versi Node.js yang 16.18.0. Ini misalnya klik contoh ini ada 18.2.20. Ini mungkin yang atas ini ya, mungkin atau enggak aku pingin download yang versi bawahnya 16.
yang 16 17 0 gini misal. Berarti apa? Sintaknya itu npm install versinya apa? 16 oh ya 16 titik yang 15.0 gitu ya LTS. Oh, gunain LTS itu karena LTS itu yang standarnya aja. Ini nvm apa Node.js yang versi 16 15.0 ini udah diinstal aku. Coba kita ini ya nvm list lagi. Nvm list itu untuk list apa aja package kita yang tersedia di PC kita gitu. Nah, ya kan? Kita bisa gunain Node.js yang versi terbaru atau kita bisa downgrade-in dari versi Node.js itu. Cara gunainnya gimana? Yang mungkin ini open ngerubah yang versi Node.js yang 16 15 gitu. Berarti node svm use svm nvm use 16 15 Oke. Nah, sekarang tulisannya no using Node versi 16.15. Coba kita nvm list. Nah, sekarang aku udah downgradein versi Node.js. Mungkin ini ya kegunaan dari SVM gitu. Jadi teman-teman yang mungkin yang lagi belajar kan biasanya nginstal dari officialnya gitu, misal yang official gitu. Mungkin kalau lagi develop ada atau kepentingan apa atau pasangan develop atau teman-teman kolaborasi teman-temannya ini dia gunain yang versi Node yang bawah, kita bisa nyelarasin nggak bingung, kita nggak perlu uninstall gitu. Ya, nanti ini lagi di record juga. Nanti video rekamannya dikirim lagi. Oke. Nah, terus kalau kita mau merubah versi yang terbaru ya sama aja. Kita ubah lagi aja. NVM yang use 16.18 gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih ini untuk penggunaan SVM ya. Terus kita bisa gunain yang ini Node RPL console gitu. Ini kan yang ini external file. Coba yang Node kan mungkin kalau di tadi ini di sini kita bisa gunain dari sini. Tapi serunya dari Node.js ini kita bisa ngecek sistem kita gitu. Cukup ketik Node aja gitu. Plus 8 gitu, dia sama aja langsung hasilin gitu. Tapi kalau kita ini konsolin bisa nggak? Konsol log
bisa. Kalau ini dokumen lain, nah ini dia uncount reference error document is not definisi. Nah, kenapa nggak bisa digunain? Karena kalau yang ini, yang syntax dokumen buat and hello ini ya bisa digunain ini di web browser atau enggak di codingan kita. Kalau dari sisi ini, dari Node.js-nya di CMD ini nggak bisa. Oh ya, di sistem ya. Sistemnya ini. Console.log proses. Nah, ini jadi kita bisa menggunakan Node.js kayak gini. Oke, dan Node-nya versi yang kita gunain tadi. Situ deskripsi detailnya kayak gini lah, terkait runtime. Atau enggak kita bisa gunain ini juga console log proses dot penggunaan memori kita, memori usage. Nah, kayak gini. Yup, itu trennya dari ini, sisi Node. Kita bisa menggunakan dari backend juga, si server dari sini. Nah, oh ya, external file not comment itu gimana? Ini kita bisa nyetak ini ya, dari sini nih. Kita bisa nyetak ini. Kerennya kita bisa gunain Node ini. Ini kan udah di script. Kita harus masuk ke folder script dulu. Terus ini kita Node. Terus nih. Hello. Kenapa? Oh iya. Atau nggak pakai ini aja. Yang hello.js gimana? Script menurut script. Nah, dia kecetak kan akhirnya nih kayak hello JavaScript. Nah, ini external comment. Oke, teman-teman. Jadi kita udah buat ilmu baru. Kita bisa menggunakan Node.js dari CMD. Ini istilahnya adalah ini ya, REPL console. Atau nih kepanjangannya apa REPL itu. Nah, kalau kita gunain yang external file, kita bisa gunain komen yang di sini, kita cetak kurang lebih kayak gitu. Hal simpelnya lah untuk
hal dasar pembelajaran JavaScript kita. Kalau untuk penggunaan Node.js. Oke. Nah, kita mungkin ini ada VS Code. Ini adalah ide untuk kita ngoding kita dari berbagai macam bahasa kita bisa gunain di sini. Ini kan environment untuk developing kita. Nah, terus ini juga ada alternatif online editor, jadi kita bisa gunain di website. Ini ada cloud.io, dia khusus untuk Node.js, dan juga kode sandbox, Node.js dan browser, dan juga Replit, Node.js dan browser juga ada OnCode. Ini yang ini kali ya, produksi. Oke. Ini ada code.io. Nah, ini code.io ini dia open source, kita bisa ngoding online lihat sini. Ada berbagai bahasa pemrograman, ada C++ juga. Nah, kita karena belajar bahasa JavaScript dasar, kita bisa milih JavaScript. Nah, dia langsung tersedia console log. Kelihatan nggak sih? Atau aku bisa dikit? Nah, console log, hello world. Gitu. Kalau kita run, yang langsung nyetak. Nah, atau alert gitu ya, coba. Kurang lebih gitulah. Ini juga bisa solve.log. Proses memori it's. Nah, kita di online browser kita juga bisa gunain ini proses memory usage. Kita bisa ngecek memori kita yang kita gunakan. Oke, kerennya mungkin dari sini ada cloud.io. Ini juga ada yang kode sandbox, ada juga React, Vanilla, Foo. Misalnya kita pilih React gitu. Ini yang kode sandbox websitenya. Nah, dia langsung otomatis nulis kayak import style CSS. Yang React langsung hello kode sandbox. Dia ada ref, heading langsung dia nyetak. Oh, ada dua stylenya yang dia gunain. Ada indeksnya juga. Dia langsung otomatis. Oh iya. Mungkin kita juga bisa ngecek ini node versi kita yang kita gunain dari 15 yang 16.15. Kalau kita coba rubah lagi SVM list. Oh ya maaf, nggak bisa. Kenapa? Kita perlu ini masuk ke command prompt yang administrasi. Oh, SVM kayaknya salah deh aku di. NVM ya.
tersedia. Coba kita use SVM use yang 18.12.0. Oh, clear lagi NVM guys. NVM use. Nah, kita bisa gunain versinya berapa. Nah, dia langsung berubah. Yap. Oke, kita mungkin kurang lebih ya dari pembelajaran ini sih JavaScript-nya kurang lebihnya kayak gitu aja. Jadi kita udah belajar ini dari pengenalan JavaScript itu apa, sejarahnya bagaimana, terus tapi yang paling penting programming setiap tahunnya itu percepatan teknologinya cepat karena kita perlu belajar JavaScript. Kadang nanti tahun depan ada momen lagi kita belajar hal yang baru lagi, itu kita harus siap-siap. JavaScript juga berkembang lebih cepat juga. Editor, kita juga udah belajar gimana caranya nyata JavaScript dari codingan kita. Gimana juga nyata node dari comment prompt kita. Dari sisi klien juga kita coba. Mungkin malam ini kita cuma hanya ini ya, sharing-sharing aja gimana tentang JavaScript itu digunakan, sejarah-sejarahnya gimana, terus teknologi gimana penggunaannya. Ya, mungkin kurang lebihnya kayak gitu aja teman-teman. Mungkin adanya seminar ini semoga menginspirasi aja gimana kita belajar JavaScript secara dasar. Kalau di YouTube banyak kok, apa ada BPU atau enggak ini Mas apa namanya di YouTube-nya Program Gambar Now, banyak ilmu-ilmunya yang kita bisa belajar lewat sana. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Ini mungkin habis ini ada sesi apa Mas Tuhu, mungkin ada Q&A kah? Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, itu tadi teman-teman terkait JavaScript, materinya sebenarnya sangat menarik ya. Tadi kalau bisa lebih panjang mungkin besok kita adakan batch 2-nya gitu. Kalau teman-teman nanti tertarik untuk lebih lanjut. Ya, kemudian silahkan kalau dari teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, boleh via kolom chat atau langsung open mic juga boleh. Sebelum ke pertanyaan tadi terkait dengan rekaman ya, untuk rekaman sebenarnya kita selesai invasion, selesai webinar itu kita langsung upload di YouTube kita biasanya. Nama YouTube-nya Adesidev Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek di sana, itu sudah tersedia dari invasion pertama sampai yang terakhir kemarin ke invasion ke-7 kayak gitu. Jadi untuk rekamannya kita tidak menyediakan rekaman dalam bentuk kirim link gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek di YouTube kita kayak gitu. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat juga boleh, atau mau open mic juga boleh.
ya, tadi sepertinya ada satu pertanyaan yang kelewat untuk dijawab itu dari Mas Fatul ya tadi. Tadi pertanyaannya ini, kenapa ya kadang codingan kita nggak kebaca? Nah, semisal ada dua input yang kebaca, satu yang lain nggak kebaca. Itu tadi belum sempat kejawab ini yang pas apa ya ini ya? Mas Fatul mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Ini kayaknya pas live session tadi kelupaan untuk dijawab. Ini mungkin gimana ya maksudnya pertanyaannya, kenapa ya kadang kok codingan kita nggak kebaca, semisal ada dua input yang kebaca cuma satu, yang lain nggak kebaca. Itu kayaknya pas live session tadi kan, nggak salah. Oh, Mas Fatul mau klarifikasi untuk pertanyaannya? ya mungkin bisa diurangin lagi, lebih detail lagi. Oh, ini tadi kelupaan. Oke, atau teman-teman yang lain boleh silahkan. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yuda. Mau nanya apakah file Node.js berjalan, apakah harus terinstall Node.js? Nah, itu pertanyaannya. Kalau file Node.js, ini ya, apa namanya, kalau di JavaScript, dia nggak bisa nih, apa namanya, ada file Node.js, dia cuma bisanya kebaca, apa namanya, belakangnya itu adalah ini, .js gitu. Tapi yang bisa, yang kayak tadi, dia fungsinya cuma runtime. Runtime itu, kalau istilah di Node.js, ini ada nih, apa namanya, kayak pengertiannya ini. Mana dia? Yes. Nah, ini ada apa ya, runtime JavaScript itu berarti runtime environment yang berarti JavaScript itu dia hanya sekedar runtime. Runtime itu artinya dia berjalan di web browser atau enggak di ini CMD kita gitu. Gitu. Jadi kita bisa nggunain di ini kayak yang tadi kayak Node ini, atau enggak kita bisa install Node apa, atau kita menggunakan Node package apa gitu. Atau bisa kita gunain npm untuk Node.js gitu. Ya kayak apa ya, saling berjalan gitu antara web browser kita sama Node.js itu barengan. Apakah harus terinstall? Ya harus terinstall yang pasti kalau untuk menggunakan Node.js. Gitu Mas Yuda. Oke, apakah masih Sudah ada nih terjawab ya. dari teman-teman? Ada lagi pertanyaannya? Ini ada lagi nih. Kenapa ini kode ya, kode JS terlibat dengan file HTML? Nah, itu. Oke. Yang pasti HTML, CSS, JavaScript itu dia jalan berbarengan kalau secara programming. Kalau ini, kalau secara dasarnya kan HTML itu istilahnya adalah kerangka, kerangka gimana bergerak suatu web browser. Terus kalau CSS itu analoginya itu kayak eh, mempercantik browser atau ngasih warna gitu. Kalau JavaScript itu dia kayak analoginya ini kayak tulang kita untuk ngerakin gimana browser kita berjalan gitu. Oke. Ya, ini mantap nih. Ada pertanyaan lagi dari Mas Yuda. Kalau misal kita membuat project pakai framework, terus kita ingin ngotak-atik JS di framework yang efisien, gimana Mas? Bagus banget nih pertanyaannya. Kalau misalnya kita mau project,
gimana ya jawabannya ya? Eh, terus kita pingin ngotak-ngatik JS di framework yang efisien gimana Mas? Maksudnya di apa ya? Project yang pasti yang project kita untuk ngotak-ngatik itu pasti kita kan misal gini kita gunain framework React atau Angular gitu yang pasti dia kan berjalan karena JavaScript gitu kan JavaScript itu fundamentalnya gitu. Terus kalau ngotak-ngatik framework yang efisien gimana Mas? Efisien gimana ya maksudnya lebih kayak ada framework ini jadi lebih mudah kah atau gimana gitu. Yang pasti adanya framework ini kita eh, untuk development dipermudah lebih gitu adanya teknologi framework ini gitu tingkatannya JavaScript gitu. Oke, mungkin ya semoga terjawab. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini JavaScript ini sebenarnya menarik gitu ya, karena kan ya dia untuk sebagai warna di website gitu kan. Nah, sebenarnya nggak hanya di website sih, cuma kalau saya kenalnya cuma di website aja gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman untuk pertanyaannya atau mungkin tadi materinya apa ada yang mengganjal seperti itu? Nah, silahkan tentu boleh. Mungkin sesi ini kita JavaScript cuma hanya pengenalan aja. Jadi mungkin dari Mas Tu sendiri bilang kalau apa namanya setelahnya kita pasti ada sesi lanjut dari JavaScript itu. Ya, oke. Bu, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak source untuk mengetahui fungsi tag pada HTML atau JavaScript bagi pemula? Source-nya ditanya. Banyak kok source-nya ada di misal ada di W3 School ini kita cari aja JavaScript itu JavaScript tutorial ini W3 School ini ya website penyedia apa ya kayak pustaka untuk segala bahasa pemrograman gitu dari kayak gimana apa namanya ini udah kayak ada penjelasannya gitu kayak gimana kita membuat variabel atau di yang HTML ini kita gimana caranya menggunakan HTML atribut-atributnya elemennya. Oke. Mungkin ini aku bisa cantumin ya banyak sih selain W3 School ada apa lagi ya tapi kalau aku prefer orangnya lebih suka ini ya via uh, YouTube video daripada dokumentasi kalau di YouTube mungkin banyak ada kayak apa namanya Pak Sandika Kali programming pas ini atau enggak ini ada juga iya mungkin yang paling gampang belajar ini di sini sih ada terminal dasar CSS dan juga di JavaScript juga ada di sini nih ada JavaScript dasar pemrograman sih tadi ini ya buat materi belajar dulu di sini dikit-dikit tipis-tipis nge-review ulang
Oke, mungkin gitu sih Mas tuh. Oke. Oke. Ini ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kita sampai masih ada 12 menit sebenarnya. Ada 12 menit, tapi kalau dirasa cukup, mungkin kita cukupkan kalau dari teman-teman belum ada pertanyaan ya. Oke, ya karena dirasa sudah ini yakin nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih Argi dan juga terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Tadi materinya menarik. Nanti kalau teman-teman menginginkan yang lebih dalam, nanti kita akan akan kita adakan lagi untuk batch 2-nya. Cuma mungkin di bulan Januari, gitu ya. Karena kan untuk yang invasion sendiri kan kita materinya ganti-ganti, gitu ya. Materinya biar teman-teman juga nggak bosan programming terus, kemudian cloud computing terus dan sebagainya, gitu. Jadi nanti bisa gonta-ganti dan selalu kita refresh materinya, gitu ya. Karena sesuai dengan niat awal kita bahwa adaptive innovation itu memang tujuannya kita untuk memberikan pemahaman tentang IT, terutama ke teman-teman semua, gitu ya. Karena kan saat ini ya kita tahu bahwa Indonesia tuh masih kekurangan 17 talenta digital, gitu, sampai saat ini, gitu. Dan di akhir 2021 kita baru punya sekitar 1,1 juta talenta digital, gitu. Jadi kebutuhannya tuh sebenarnya masih banyak banget kayak gitu untuk talenta digital itu sendiri. Oke, itu kemudian sesuai dengan yang ada di pamflet ya, bahwa kita akan giveaway tumbler itu nanti akan kita infokan di kemudian hari. Nah, itu yang akan dapat giveaway adalah dari teman-teman yang bertanya tadi, kayak gitu. Nanti teman-teman yang merasa bertanya, yang merasa bertanya di kolom chat, nanti silahkan mengirimkan alamat rumah di DM kita ya, teman-teman ya, melalui DM Instagram ADCDev, gitu ya. Tadi yang teman-teman merasa bertanya, jadi kalau tadi ada 5 orang ya, 5 orang itu silahkan nanti teman-teman chat alamat rumahnya ke Instagram ADCDev. Oke, itu ya. Kalau bisa yang agak yang lengkap ya, karena biasanya kalau dikirimkan ke kita alamatnya kurang lengkap, jadi kita agak bingung sama nomor HP, nomor HP sama alamat gitu. Biar nanti kalau ada kesalahan, biar kita bisa menghubungi. Itu ya untuk giveaway-nya. Jadi yang dapat adalah yang bertanya di sesi ini. Kemudian sebelum saya akhiri, ini untuk link presensinya sudah ada di kolom chat. Itu nanti sudah langsung terintegrasi dengan sertifikatnya. Jadi nanti ketika teman-teman ngisi, nanti akan langsung dapat sertifikatnya. Kalau nanti sertifikatnya nggak muncul, bisa dicek di spam, atau kalau masih di spam nggak ada, nanti silahkan DM di Instagramnya Adesidev ya. Nanti bilang aja kalau sertifikatnya tidak muncul. Oke, mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Saya Albertus Nugroho sebagai moderator di malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Argi dan juga teman-teman semuanya. Tidak lupa kami nantikan juga kehadiran teman-teman untuk di Adesidev Invasion yang akan mendatang. Itu karena kita setiap hari Kamis, jadi teman-teman disiapkan aja gitu ya. Kita spesialisasinya setiap hari Kamis malam Jumat gitu ya.
Jadi nanti silahkan teman-teman bisa langsung cek di Instagram kita, atau kalau sudah bergabung, jadi sebenarnya gini, kalau sudah bergabung di Telegram maupun WhatsApp, itu sebenarnya teman-teman tidak daftar, tidak masalah gitu, karena biasanya link akan saya selalu share di 2 grup itu. Jadi nggak daftar nggak masalah. Jadi kalau saya share link Adhesive Invasion, itu teman-teman bisa langsung ikut kayak gitu. Jadi keuntungannya di situ sebenarnya. Jadi nggak daftar nggak masalah kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Jaga kesehatan dan selamat beristirahat, dan juga selamat liburan akhir tahun. Semoga tahun depan kita masih bisa bertemu lagi. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Hargi. Yuk, Mas, sama-sama. Ya, ya. Saya akhiri ya teman-teman semuanya.